Perang tarif memanas, harga emas siap tembus 3.500. Halo traders, kita akan bahas lagi analisa market gold, Nasdaq, dan oil minggu ini tanggal 21 sampai 25 April 2025. Oke, sobat trader, banyak yang akan dibahas ya karena pergerakan market begitu volatil ya di minggu setelah libur Paskah kemarin. Oke, kita akan bahas untuk gold, Nasdaq, dan oil, analisa dan juga peluang-peluangnya. Jangan skip video ini, like dan subscribe. Oke, minggu yang lalu kalian masih ingat gambar ini ya, bagaimana perang tarif terjadi antara AS dengan Tiongkok ya. Waktu itu Trump menaikkan tarif sampai 145, lalu dibahas oleh Tiongkok 125. Ternyata ini tidak berhenti ya sampai di sini, di mana Trump membalas lagi ya karena Tiongkok ini ternyata tidak kooperatif ya, dan Trump menaikkan lagi sampai 245 tarif impor produk dari Tiongkok ke Amerika. Ini menjadi ancaman ya bahwa perang tarif masih akan memanas dan bisa memicu atau merembet kepada market finansial lainnya. Oke, sobat traders. Dan di tengah trade war ini yang makin memanas, volatilitas market melonjak ya, semakin tinggi volatilitas baik itu gold, Nasdaq ataupun juga komoditas seperti oil. Dan saya akan bahas dulu ya ringkasan sedikit di market minggu yang lalu ya, di minggu libur Paskah kemarin. Presiden Trump menaikkan tarif impor ya, tadi sudah saya bahas, yang saat ini akan diterapkan adalah 245% sebagai respon terhadap kebijakan Cina yang ikut menaikkan tarif menjadi 125%. Nah, sobat traders, Cina mengumumkan tarif tambahan ya, dan sudah sampai 125%. Oke, lalu lanjut lagi, Cina juga membatasi ekspor terhadap 7 produk yang ini mineral ya, mineral dari tanah jarang yang strategis, termasuk samarium, gadolinium, dan dysprosium yang bisa digunakan dalam industri pertahanan dan juga teknologi tinggi. Kemudian Cina juga membatasi ya, kemudian Cina melakukan protes terhadap kebijakan tarif AS ini ya. Mereka sudah mengajukan gugatan ke WTO untuk menyelesaikan sengketa perdagangan tersebut. Kemudian kita lihat dampak perang tarif ini kepada ekonomi global adalah volatilitas pasar yang semakin tinggi. Kita lihat para traders, investor melihat ketidakpastian di pasar global ini memicu ya nilai tukar mata uang, harga komoditas, dan juga aliran perdagangan internasional semakin bervolatilitas tinggi. Dan ada kekhawatiran terhadap adanya resesi. Para ekonom memperingatkan bahwa eskalasi perang tarif dapat memperburuk kondisi ekonomi global dan meningkatkan resiko resesi di berbagai negara. Kita lihat apakah ada isu lain ya. Di minggu kemarin kita lihat ternyata ada lagi isu yang menghangat ya, antara hubungan Donald Trump, Presiden Amerika, dengan Ketua Fed Jerome Powell. Dalam periode ketegangan ekonomi yang parah akibat kebijakan tarif dan kejatuhan pasar saham, si Trump ini mengancam akan memecat si Powell karena dia tidak sejalan dengan rencana ekonominya si Trump. Terus kita lihat ini merupakan yang kedua kali ya, artinya waktu periode Trump yang pertama juga dia sudah mengkritik tajam ya dari kebijakannya si Powell. Kemudian yang sekarang ini masuki periode kedua Donald Trump, konflik semakin meningkat lagi. Jadi sobat trader, kita lihat bahwa si Powell ini tidak tunduk ya terhadap arahan atau kebijakan ekonominya si Trump. Trump ini akan mengancam memecat si Powell dan mengganti dengan yang lebih tunduk kepada arahan-arahan si Trump ini. Kemudian apa respon dari Jerome Powell dan The Fed? Powell mengatakan bahwa The Fed tidak akan tunduk pada tekanan politik. Kemudian dalam beberapa kesempatan ia menegaskan juga bahwa bank sentral hanya akan bertindak berdasarkan data ekonomi dan tugasnya adalah menjaga stabilitas harga dan mendukung lapangan kerja. Kemudian dampak pada pasar dan persepsi global. Ancaman terhadap independensi The Fed menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor global. Dan kita lihat ini memicu juga volatilitas yang tinggi, baik itu di dolar, di obligasi, dan juga harga emas tentunya. Lembaga internasional seperti IMF dan banyak bank sentral di negara lain menyatakan keprihatinan terhadap kondisi seperti ini, sobat trader. Oke,
Kita lihat sekarang review market sepekan kemarin dolar indeks turun ya, minus 0,46%. Kemudian kita lihat gold pada minggu kemarin mencatat kenaikan 3,19%, ditutup di 3327. Kemudian Nasdaq ini bervolatile ya, cukup konsolidasi ya setelah penurunan yang di minggu-minggu sebelumnya. Kemudian harga minyak mengalami rebound, minyak naik 3,66% ya. Harga minyak naik ditutup di 63,69 dolar per barrel. Oke, kemudian pada minggu ini ya, kita perlu mencermati data-data ekonomi yang penting, yaitu pada Rabu dan Kamis ada flash PMI sektor manufaktur dan jasa, dan penjualan rumah baru di Amerika, dan ada durable goods atau penjualan barang tahan lama, kemudian tunjangan pengangguran mingguan, dan penjualan rumah existing atau existing home sales. Itu adalah fokus market minggu ini Sobat Trader. Jangan lupa segala sesuatu bisa saja ada berita-berita terbaru terkait perang dagang ini yang bisa memicu harga emas melonjak. Oke, kita ulas sedikit analisa gold ya. Harga minggu lalu ditutup di 3327. Kemudian harga hari ini Senin tanggal 21 April 2025 harga emas dibuka lebih tinggi di 3.332,14. Dan saat saya membuat video ini Sobat Traders, gold sudah mencetak rekor tertinggi baru sepanjang masa, yaitu 3.382 ya, dan ini semakin mendekati ya level-level kunci lainnya yang ada di atas. Apa sih yang menyebabkan gold semakin bullish ya? Kita lihat, yaitu adalah ketidakpastian geopolitik dan resesi global. Ini menopang permintaan safe haven gold. Kemudian ketegangan perdagangan AS Cina, konflik geopolitik, dan resiko resesi meningkatkan permintaan emas sebagai lindung nilai atau hedging aset. Kemudian faktor melemahnya dolar yang bersifat struktural, artinya bisa untuk jangka waktu menengah ya, ini bisa memicu para investor membeli emas sebagai safe haven. Oke, sekarang kita akan bahas secara teknikal. Oke Sobat Trader, kita awali ya dengan dolar indeks dulu. Kita biar ada gambaran bagaimana dolar memang sedang drop ya. Kita lihat sini ya, dolar sudah turun ya di bawah level. Ini adalah low pada Juli 2023 ya, atau hampir 2 tahun yang lalu ya, hampir low 2 tahun yang lalu. Jadi harga saat ini ada di level low 2022 ya, Maret 2022, atau sudah ada di harga yang sama pada 3 tahun yang lalu. Oke, dengan melemahnya dolar berarti para investor mencari aset yang lebih aman ya. Dalam hal ini gold, kita akan bahas gold. Nah, Sobat Trader, di sini adalah analisa gold. Kita lihat bagaimana gold sudah break high lagi. Kita lihat ya, gold sudah break high. Oke, kita hapus dulu separatorsnya. Oke. Ya, kita lihat nih Sobat Trader, harga saat ini ada di 3385 tertingginya ya. Oke, sudah break level tertinggi pada minggu yang lalu ya. Minggu yang lalu itu di hari Kamis 3357 ya. Di sini 3357, dan bahkan sudah break berapa kali ATH sebelumnya. Oke Sobat Trader, lalu kita mau nih menganalisa ya, sejauh mana gold akan naik. Memang tidak ada resisten ya, jadi kita perlu mencari dengan menggunakan indikator lainnya yang bisa membantu. Seperti saat ini kita bisa pakai Fibonacci expansion. Nah, Fibonacci expansion adalah kita tarik garis dari wave ya, wave kenaikan, kemudian cari di mana ada harga korektifnya. Di sini saya ambil ya, jadi tarik garis dari sini ke puncak sebelumnya, kemudian tarik lagi ke level low saat korektif, maka kita akan mendapatkan level Fibonacci expansion ya, di mana Fibonacci extension 100 sudah dilewatin, berarti target berikutnya adalah Fibonacci extension 161.8. Di sini adalah yaitu di level target berikutnya berarti 349, sekitar 3498, itu berarti hampir mendekati 3500. Jadi sesuai dengan judul analisa ini adalah apakah gold akan break 3500 ya dalam minggu ini atau dalam sebentar lagi. Kenapa saya tidak katakan 3400? Karena 3400 sudah dekat sekali ya. Harga saat ini 3385, berarti tinggal 150 pip saja ke 3400. Jadi target mingguan kita bisa saja ke 3498 atau 3500. Luar biasa, volatilitasnya sangat lebar, artinya banyak peluang Sobat Traders untuk
mencari cuan market minggu ini. Tapi hati-hati, meskipun market bullish, sewaktu-waktu bisa saja terjadi korektif. Jadi selalu ditambahkan kewaspadaannya Sobat Trader. Kemudian kita akan bahas untuk USD Oil. Nah, USD Oil pada minggu yang lalu catat ya kenaikan. Kita lihat kenaikannya sudah break of structure karena sudah break dari level konsolidasi dalam hampir 2 minggu. Sudah lewati level tertinggi di 2 minggu yaitu di 63.28 dan sehingga ada potensi untuk rebound ke area resisten, yaitu di sini Sobat Trader. Area resistennya adalah di level 65 ya, di sini 65 sampai ke 66.50. Jadi masih ada peluang. Saat ini harga di 63 untuk ke 65 sampai 66, berarti masih ada 300 sampai 350 pips untuk kenaikannya. Oke, lalu kita ke Nasdaq. Untuk Nasdaq kita lihat saat ini harga sedang konsolidasi karena minggu lalu juga libur Paskah sehingga volume perdagangan berkurang. Dan untuk saat ini market Nasdaq masih slow, jadi menunggu ya di sesi Amerika nanti untuk lebih volatil. Tapi Sobat Trader bisa menggunakan chart pattern ini ya. Kita lihat saat ini harga ada di dalam pola symmetrical triangle. Jadi kalau break ya resisten yaitu di harga atas maupun ya turun break low di sini ya di bawah 17.800, maka dia akan berfluktuasi lebih lanjut apakah naik atau turunnya. Oke Sobat Trader, jadi ada banyak peluang untuk gold, oil dan Nasdaq minggu ini. Biasanya untuk ketiga produk ini ya, tiga pairs ini dia bergerak sangat volatil, bisa ratusan pip. Jadi manfaatkan untuk menjadi cuan minggu ini. Trading di Java Global Future. Salam profit.